terpolarisasinya umat Islam di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan di masyarakat mengenai boleh tidaknya umat Islam mendukung calon bupati, wali kota atau gubernur non-muslim. Silang pendapat antara kelompok yang berbeda kepentingan pun terjadi. Yang melarang berpegang pada ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali. Dan surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alullaha 'alaikum sultanan mubina. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali seraya meninggalkan orang-orang beriman. Sementara yang membolehkan tak mau kalah. Tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir dirujuk, lantas menyimpulkan kata Aulia dalam ayat di atas artinya bukan pemimpin, tetapi sekutu atau aliansi. Sehingga yang dilarang itu bersekutu dan beraliansi dengan orang kafir, bukan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Namun benarkah begitu? Sebagian kalangan kemudian membela kepemimpinan non-muslim dengan alasan yang diulang-ulang, yaitu menolak ayat-ayat yang menyebutkan haramnya umat Islam memilih pemimpin kafir. Selain itu, argumen lain yang selalu diulang-ulang adalah pendapat Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Hisbah fil Islam aw Wazifatul Hukumah Al-Islamiyah. Biasanya yang dikutip dari buku itu adalah penggalan kalimat Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman. Mengenai argumen bahwa tidak ada ayat-ayat atau hadis yang tegas yang melarang kepemimpinan non-muslim, jelas ini merupakan pendapat yang salah, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang menyimpang dalam tradisi pemikiran politik Islam. Sebab dalam masalah ini telah terjadi ijma', yakni kesepakatan di antara para ulama. Tidak ada satupun ulama di masa lalu dan sekarang yang membolehkan secara mutlak kepemimpinan non-muslim atas muslim. Salah As-Sawi dalam bukunya Al-Wajiz fil Fiqh al-Khilafah menyebutkan bahwa syarat Islam bagi pemimpin kaum muslim merupakan sesuatu yang dapat dimengerti dari hukum Islam secara mudah. Ulima min ahkadil iqamati bid-darurah iqamatul dinil islami. Tugas kepemimpinan di dalam Islam salah satunya adalah menegakkan agama Islam. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengimani atau kafir terhadap ajaran Islam dapat menegakkan Islam? Dan oleh sebab masalah yang sederhana itu juga ditopang oleh dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran, bukan hanya satu atau dua ayat. Maka tidak mengherankan bila para ulama bersepakat atas wajibnya syarat Islam bagi pemimpin kaum muslim. Al-Qadhi yang berkata, para ulama bersepakat bahwa kepemimpinan Islam tidak sah diberikan kepada orang kafir, dan bahkan bila pemimpin muslim kemudian keluar dari Islam atau kafir, maka dia harus turun dari jabatannya. Sahih Muslim dalam kitab tertulis di dalam Sahih Muslim di Syarh Nawawi. Ibnu Munzir juga mengatakan seluruh ahli ilmu bersepakat bahwa orang kafir sama sekali tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum muslim dalam keadaan apapun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Monogatari, ulama Jepang, seorang profesor doktor, presiden Asosiasi Muslim Jepang, pakar politik syariah, penerjemah kitab-kitab klasik, yang menyatakan bahwa dari berbagai tulisannya dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah meletakkan dua syarat umum bagi seorang pemimpin muslim, yaitu dari pernyataan Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syar'iyyah, strategi politik dipandang dari sudut syariat atau agama, yang mengatakan dua ketentuan atau dua kriteria seorang pemimpin itu harus mempunyai kekuatan dan jujur dalam mengemban jabatan. Yang dimaksud dengan kekuatan oleh Ibnu Taimiyah adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin di lapangan yang dipimpinnya.
Ia mencontohkan seorang panglima perang harus memiliki keberanian dan pengetahuan strategi perang. Tanpa kedua hal itu dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pasukan tempur. Sementara seorang yang akan memampu amanah memimpin manusia harus mengetahui ilmu tentang keadilan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan amanah adalah sikap takut hanya kepada Allah, tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan tidak takut kepada manusia. Merujuk pada syarat amanah ini agak sulit dimengerti jika Ibnu Taimiyah tidak mempersyaratkan pemimpin harus seorang muslim. Kalau bukan seorang muslim, bagaimana mungkin dia bisa takut pada Allah dan memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Bahkan syarat yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah ini lebih dari sekedar harus muslim, dia juga harus memiliki sifat-sifat yang utama sekelas sifat seorang ulama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila dibandingkan dengan penjelasan Al-Mawardi misalnya, kita akan segera menyimpulkan bahwa kriteria Ibnu Taimiyah telah merangkum syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi. Maka dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam bertujuan untuk meneruskan misi kenabian dalam menegakkan agama dan mengatur urusan-urusan dunia. Pun secara historis, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menunjuk orang kafir walaupun mereka itu warga negara Madinah sebagai gubernur, dulu istilahnya amir dan wali ataupun panglima atau amir. Demikian juga para ulama sesudahnya dan Sayyidina Abu Bakar hingga zaman Turki Utsmani tidak pernah seorang pun mengangkat orang kafir sebagai gubernur atau panglima militer. Sama halnya dengan penguasa Singapura tidak membenarkan orang-orang Melayu warga negara itu memegang tampuk kekuasaan apalagi dalam ketentaraan. Sepanjang sejarah Islam, orang-orang non-muslim memang dijamin keselamatannya dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara karena mereka itu ahlul dhimmah, kecuali jika mereka berkhianat atau melanggar kesepakatan. Memang benar adalah ketentuan Allah atau sunnah Allah yang berlaku universal kapanpun dan dimanapun, bahwa pemerintah yang adil akan langgeng dan pemerintah yang zalim akan jatuh. Meskipun kita semua tahu bahwa kekuasaan itu milik Allah semata yang bisa diberikan kepada siapapun dan dicabut dari siapapun. Allah berikan kekuasaan pada Fir'aun yang ampuh, kejam dan kufur, dan Allah jualah yang mencabutnya tanpa ampun. Juga benar bahwa satu negeri sekali-kali tidak akan dibinasakan oleh Allah secara zalim selagi penduduknya masih melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Kesimpulannya adalah bagi umat Islam, baik pilkada, pemilihan kepala daerah maupun pilkada, pemilihan kepala negara atau pilpres, pemilihan presiden, bukan semata-mata urusan politik, akan tetapi urusan agama. Itulah sebabnya masalah kepemimpinan politik dibahas dalam kitab-kitab aqaid dan ilmu usuluddin. Dan tujuan pilkada maupun pilkada atau pilpres bagi umat Islam adalah al-imaniyah al-mawdu'iyah li khilafatin nubuwah fi hirasatin dunia wa fi hirasatin din wa siyasatin dunia, yakni agar si pemimpin menjalankan misi prerogatif, yaitu memelihara agama dan mengatur urusan-urusan dunia. Inilah prinsipnya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum yang berbicara tentang kekuasaan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغافر لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الكرام. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بحسنه. وقال تعالى مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المجاهدين والمجاهدات في فلسطين وفي غزة والرافع خاصة من هجوم وتدمير وجناية